Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 administrasi sistem PIA. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang proyek yang telah kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah administrasi sistem. Jadi sebenarnya ada 5 tugas yang diberikan oleh Bu Dani yang tertulis pada Google Classroom. Yang pertama itu ada membuat sistem Linux server pada mesin yang Anda gunakan atau yang kami gunakan. Yang kedua adalah membuat service HTTP atau Apache server pada mesin yang kami punya, membuat service database server, membuat konten yang bisa diakses pada server, kemudian setting log pada server. Nah, lalu juga disuruh untuk menginstall WordPress dan sejenisnya. Kemudian untuk tugas yang ketiga ada memasang syslog atau Nagios pada server, lalu memilih mana yang paling mudah untuk dilakukan. Kemudian tugas keempatnya yaitu menguji server menggunakan tools Gmeter, yaitu menguji server ini dengan traffic yang meningkat, lalu mempelajari log dari Nagios atau log yang sudah diinstal sebelumnya. Kemudian yaitu ada membuat laporan dari sistem ini yang sudah kami kumpulkan sebelumnya dan membuat kesimpulannya serta mempresentasikan yaitu presentasi ini. Nah, jadi ada 4 anggota dalam kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, saya Sergio Vito Putranta. Kemudian ada teman saya Wirarita Prakosa, ada teman saya lagi Mireko Panjaitan, dan satu lagi Dinar Virus Salsabila. Selanjutnya kita masuk ke bagian prosedur percobaan menggunakan Gmeter. Di sini kami sudah membuat test plan. Di bagian thread group itu number of thread-nya ada 100. Kami mencobakan untuk 100 thread. Kemudian untuk server name-nya sudah dimasukkan sesuai dengan IP website yang sudah kami buat menggunakan WordPress. Lalu kami sudah memasang juga listener view result in tabelnya untuk melihat hasil nantinya menggunakan tabel. Di sini langsung kita run. Bisa dilihat muncul informasi-informasi dari percobaannya ini sampai nanti 100 thread. Untuk informasinya ada statusnya, kemudian bytes, send bytes, lalu ada latensinya, juga ada connect time-nya. Nah, ini sudah 100. Kemudian dapat dilihat hasilnya pada tabelnya. Kemudian kita melihat pada webmin itu ada tampilan syslog-nya. Nah, ini untuk di tampilan syslog ini akan muncul informasi tentang aktivitas apa aja sih yang dilakukan ketika melakukan percobaan tadi. Thread-thread itu melakukan aktivitas apa aja, seperti itu. Kemudian dari hasil percobaan ini akan ada analisa yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, baik. Jadi seperti tadi kita udah melakukan percobaan menggunakan Gmeter. Lalu untuk mengetahui apakah testing yang kita lakukan ke Gmeter itu telah sampai kepada syslog pada server, kita dapat melihatnya pada file yang ada di var log, lalu kita pilih yang bagian Apache, lalu akses log. Sebentar, saya akan tunjukkan filenya. Oke, jadi file yang saya buka, sebentar. Yang saya buka ada di var, di bagian var ini, lalu di bagian log, lalu di bagian Apache 2, lalu akses log ini. Kemudian kita bisa melihat di bagian view. Jadi seperti yang tadi kita tes, di bagian Gmeter kita menggunakan 100 thread, di mana thread itu akan menggunakan get HTTP untuk mengetahui apakah user itu dapat memanggil HTTP tersebut apa enggak, untuk mendapatkan HTTP tersebut atau tidak. Seperti yang kita lihat di sini, kita dapat mengetahui kapan
dummy dari JMeter tersebut melakukan akses get HTTP. Lalu, untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak, kita bisa melihat di bagian sini yang menandakan HTTP 200, yaitu HTTP oke. Lalu, karena tes ini sebanyak 100 thread, jadi file yang di sini akan memanggil sebanyak 100 dummy tersebut. Lalu, di sini kita dapat mengetahui IP asal dari permintaan HTTP tersebut. Lalu, untuk mengetahui apakah syslog itu ada dijalankan di server, kita dapat menggunakan perintah systemctl status r syslog. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa syslog pada server itu berjalan hingga sekarang tanggal 14 Juni, lalu jamnya berdasarkan jam yang ada di server, yaitu 14.23.22 UTC. Dan berjalan 23 menit yang lalu. Untuk analisis server seperti itu, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Nah, baik, untuk kesimpulan dari percobaan yang telah kelompok kami kerjakan, dapat disimpulkan bahwa JMeter dapat memberikan informasi berupa pengujian beban kinerja kepada web. Di sini kita menggunakan halaman konten WordPress. Untuk mengukur dan menganalisis kinerja berbagai layanan dapat dilihat dari log request HTTP yang telah dilakukan pada percobaan konsurensi thread group yang dilakukan pada tes plan JMeter. Apabila kita melihat pada bagian syslog, yakni log yang dikirim sistem peketik setiap harinya atau real time, JMeter yang dijalankan tidak akan memengaruhi syslog dikarenakan JMeter merupakan aplikasi, sedangkan syslog hanya menampilkan yang dijalankan sistem, bukan aplikasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.